channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kisah misteri yang berjudul Perjodohan Berujung Dendam bagian yang terakhir. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita lanjutkan ceritanya. Dengan tergesa-gesa, Hadi segera berjalan ke arah telepon rumah yang ada di atas di meja. Tidak lama kemudian ambulan akhirnya datang. Saat beberapa orang mengangkat tubuh Pak Herman untuk membawanya menuju ambulan, Asmi menunjuk wajah mantan kekasih Yati. "Kau tunggu," ujarnya. Setelah ambulan pergi membawa Pak Herman yang didampingi oleh Hadi, Asmi segera masuk ke dalam rumah. Tanpa babi bu lagi, ia langsung menampar wajah laki-laki itu secara berulang-ulang. "Ini untuk kau yang telah menyakiti ayahku," bentak Asmi dengan wajah yang marah padam saat melihat laki-laki tersebut sudah tidak berdaya. Asmi menatapnya dengan lekat lalu menunjuk ke arah wajah si mantan kekasih istrinya. "Kau datang kemari untuk mencari istriku. Apakah kau sudah lupa kalau Nurhayati binti Dayat sudah sah menjadi istriku? Asal kau tahu, aku tidak akan melepaskan Yati sampai kapanpun. Dan harusnya kau itu sadar, kalau kau sudah mempunyai istri, urus keluargamu sendiri. Jangan sibuk mengganggu rumah tangga orang lain," bentak Asmi. "Sekarang juga kau keluar dari rumahku," teriak Asmi menggelegar. "Bila aku tidak bisa mendapatkan Yati, maka jangan harap kau bisa hidup bahagia dengannya," ancam laki-laki itu. Asmi mendengus kesal, ia membuang muka dan sama sekali tidak mau menatap mantan pacar dari istrinya tersebut. 3 hari setelahnya, malam itu Asmi baru saja pulang dari rumah Ustadz Mansur. Tapi di tengah jalan yang gelap dan sepi, mobilnya tiba-tiba mati. Saat diperiksa di bagian mesin mobil, ada segumpalan rambut panjang di sana. Namun Asmi yakin kalau penyebab matinya mesin mobil itu bukan karena rambut tersebut. Lalu ia melemparkan rambut itu ke pinggir jalan, lalu berusaha mencari tahu penyebab mogok mobil tersebut. Sayup-sayup Asmi mendengar suara seseorang tengah bernyanyi dengan sesekali diiringi suara tawa yang membuatnya merinding. Dari mulutnya Asmi tidak lepas membaca doa-doa. Akan tetapi suara itu justru semakin dekat dan dekat. Bisikan halus hampir saja membuat Asmi terhipnotis. Namun ia masih mampu untuk melawan bisikan-bisikan tidak berwujud itu. Dengan zikir yang tidak pernah putus ia bacakan. Dari kejauhan ada sorot lampu mobil lain yang mendekat ke arahnya. Asmi tersenyum senang kala itu. Namun ketika ia berdiri di tengah jalan untuk memberhentikan mobil, mobil tersebut melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi ke arahnya. Andai Asmi tidak langsung mengelak, mungkin ia tertabrak oleh mobil itu. Dan hal itu terjadi sampai berulang-ulang kali. Dan ada 2 orang sopir truk yang mengatakan kalau Asmi adalah hantu, yang tentu saja membuat Asmi bingung. Sementara di rumah Pak Herman yang sedang berbaring di dalam kamar tidurnya mendengar suara teriakan Yati dari arah luar. Pak Herman bergegas bangun dan dengan kepala yang masih agak pusing beliau keluar dari kamar. Di bawah meja kompor, Yati sedang memakan sampah yang ada di dalam plastik. Ia mengeluarkan suara seperti anjing yang kelaparan. "Yati," panggil Pak Herman. Tidak ada jawaban. "Yati, ini apa nak? Kamu sedang apa di situ?"
Hening, Yati pun dengan rambut terurai dan dipenuhi sisa-sisa sampah basah di sekitar mulut dan wajahnya, menatap lekat kepada Pak Herman. "Tua bangka," umpat Yati, namun suaranya terdengar berat dan serak. Tidak seperti suara Yati biasanya yang lembut dan halus. "Astagfirullah," ucap Pak Herman. Yati berdiri, langkahnya seperti diseret. "Brak! Abah, ada apa?" tanya seseorang dari arah belakang. Saat Pak Herman menengok, rupanya itu adalah Yati. "Yati? Iya, Bah. Abah panggil saya?" tanya Yati. "Iya, tadi Abah kira kau di sini," jawab Pak Herman seraya memegangi kepalanya yang terasa pening. "Tadi saya ke kamar mandi, Bah, keramas," ujar Yati. "Sini, Bah, Yati bantu," ujar Yati lagi sembari memegangi lengan laki-laki tua tersebut, lalu mengantarnya menuju kamar. Saat Yati berada di sebelahnya, Pak Herman mencium bau yang sangat tidak enak dari kepala Yati. "Bagaimana keadaanmu, Nak? Sehat kan?" tanya Pak Herman. "Alhamdulillah, Bah, sehat," jawab Yati. "Ini sudah jam segini, kenapa Asmi belum pulang juga ya?" ujar Pak Herman. "Mungkin lagi di jalan, Bah." "Ya sudah, Abah istirahat ya," ucap Yati. Yati melangkah meninggalkan kamar Pak Herman. Ia berjalan menuju ke kamar yang ia dan Asmi tempati. Namun saat ia melewati jendela besar yang tirainya terbuka dan mengarah langsung ke halaman samping, terlihat seorang perempuan yang bergaun putih tengah memiring-miringkan tubuhnya ke kiri dan ke kanan. Rambutnya panjang melebihi pinggang. Sambil menggaruk-garuk kepalanya yang sangat gatal, Yati berjalan pelan lebih dekat ke arah jendela. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya dilakukan oleh perempuan tersebut. Semakin diperhatikan, perempuan di luar itu semakin bertingkah aneh. Beberapa kali ia melakukan pergerakan pinggang maju mundur dan berputar-putar. Lalu kemudian perempuan itu melakukan kayang, sampai-sampai kepalanya benar-benar menyentuh tanah. Dalam keadaan masih kayang, perempuan itu berjalan dengan cepat ke arah jendela. Brak! Brak! Kepalanya membentur kaca jendela dengan sangat keras, membuat Yati seketika mundur dan menjauh. Kakinya benar-benar lemas, bahkan jantungnya terasa hampir meledak. Sambil berteriak, Yati berlari ke arah kamar Pak Herman. "Bah, Bah, tolong Yati, Bah!" teriak Yati. "Halo, halo, sial!" ujar Asmi yang masih berusaha menelpon Hadi. Sinyal di daerah tersebut rupanya hilang-hilang, membuat Asmi kesusahan untuk menghubungi sahabatnya si Hadi. "Di, kau bisa tolong aku? Mobilku mogok di jalan yang bekas tabrakan beruntun itu. Aku sekarang berada tidak jauh dari lokasi tabrakan tersebut," isi pesan SMS yang dikirim oleh Asmi untuk Hadi. Malam semakin larut, jalan itu mulai dipenuhi kabut. Beberapa truk masih terlihat melintas dengan kecepatan tinggi. Asmi duduk di dalam mobilnya sambil meminum air mineral yang ada di dalam botol. Sekitar hampir setengah jam, ada sebuah mobil yang berhenti tepat di depan mobil Asmi. Dua orang lelaki keluar dengan membawa tongkat besi. Asmi yang sudah bersiap siaga segera keluar dari mobilnya, menghadang dua pria tersebut. Perkelahian tidak seimbang pun terjadi. Asmi kewalahan mempertahankan dirinya, sehingga beberapa pukulan tongkat besi tersebut tepat mengenai tulang kering dan punggungnya.
Namun untungnya suara klakson yang dibunyikan berulang-ulang oleh mobil di belakang mampu membuat kedua orang itu melarikan diri dan melaju dalam kegelapan malam. Hadi segera keluar dari mobilnya dan berlari menghampiri Asmi yang berusaha berdiri. "Maaf Mi, aku tadi ketiduran. Untung saja saat aku mau ke kamar mandi, aku cek HP dan membuka isi pesanmu. Makanya aku buru-buru kemari. Ya Tuhan, apa mereka itu tadi perampok? Kau ingat nomor platnya?" ujar Hadi. "Bawa aku pulang, Di. Aku mau pulang," kata Asmi enggan menjawab pertanyaan Hadi. Karena ia sendiri pun tidak tahu niat sebenarnya dari dua orang tadi. "Yakin mau pulang? Keadaanmu begini loh. Kita ke rumah sakit saja dulu ya. Dan setelah luka-lukamu diobati, barulah aku akan mengantarmu pulang," bujuk Hadi. "Tidak usah, Di. Aku mau pulang saja. Perasaanku tidak enak. Aku takut terjadi sesuatu di rumah," ujar Asmi. Hadi mengangguk lalu membantu Asmi untuk berjalan menuju mobilnya. "Sebentar ya, aku ambil barangmu di dalam mobil dulu," ujar Hadi sebelum berlari ke arah mobil Asmi. Raut wajah Asmi nampak sangat khawatir. "Ayo," ujar Hadi yang baru saja masuk dan duduk di belakang setir. Mobil tua tersebut melaju menembus kabut yang menutupi jalanan. Sekitar 2 kiloan dari tempat itu, mereka dikagetkan dengan sebuah lemparan batu yang mengenai kaca mobil, yang membuat kaca tersebut pecah. Hadi membunyikan klaksonnya berulang-ulang kali. Namun saat akan berhenti, Asmi mencegahnya. "Tidak usah, Hadi, teruskan saja," ujar Asmi. "Tapi ini keterlaluan, Mi. Kaca mobilku pecah. Pasti orang yang melempar batu itu ada di dekat-dekat sini," tukas Hadi. "Aku bilang jangan ya jangan. Lebih baik segera tancap gas dan antar aku pulang. Aku khawatir kalau Abah dan istriku kenapa-kenapa di rumah," ujar Asmi. Setelah sampai di halaman rumah Asmi, Hadi segera membantu Asmi untuk berjalan ke arah pintu. "Yati, Abah, Mang," teriak Asmi beberapa kali. Namun sama sekali tidak ada jawaban dari dalam rumah. "Sebentar, biar aku cek ke bagian belakang. Siapa tahu si Amang lagi ngopi," ujar Hadi lalu berlari ke arah belakang menuju kamar dan dapur kecil milik Amang yang menjaga rumah Asmi. Namun kamarnya kosong dan terkunci dari luar. "Tidak ada orang, kamar Amang terkunci. Coba kau telepon Yati, Mi," ujar Hadi. Asmi merogoh sakunya dan mengeluarkan HP. Namun betapa kecewanya Asmi begitu tahu HP-nya sudah rusak. Karena mungkin saat ia dipukul tadi, HP-nya terkena pukulan dari tongkat besi. "HP-ku rusak. Coba kita dobrak saja, Di," ujar Asmi. "Dobrak? Masuk akal, Mi. Ini pintu kayu bukan sembarangan kayu, tapi ulin. Salah-salah tulangku yang patah kalau memaksa dobrak pintu rumah ini," ujar Hadi. Tidak habis akal dengan tertatih Asmi menuju ke arah jendela kamar ayahnya. Berulang-ulang kali ia memukul kaca jendela itu dengan kayu yang menimbulkan suara gaduh. "Bah, ini Asmi, Bah. Bah, buka pintunya, Bah," teriak Asmi. Mi, pintunya sudah dibuka," teriak Hadi. Pak Herman terlihat pucat dengan keringat yang membasahi pelipisnya. "Yati, Mi, Yati," ujar abahnya Asmi. "Kenapa, Bah? Ada apa dengan Yati?" tanya Asmi penasaran. "Di dalam kamar. Coba kau lihat sendiri. Dia seperti orang kerasukan. Beberapa kali aku ditendangnya, Mi," ujar Pak Herman. Hadi dan Asmi segera berlari ke arah kamar. Nampak pintu kamar itu Pak Herman halangi dengan tongkat. Mungkin agar Yati tidak bisa keluar.
Terdengar teriakan melengking dari dalam, kadang terdengar seperti orang marah, dan sesekali terdengar seperti rintihan pilu. "Yati!" panggil Asmi seraya menempelkan telinganya ke pintu. "Kembalikan! Kembalikan!" teriak Yati melengking dari dalam kamar. Gedang telinga Asmi berdengung sakit. Suara itu seakan menusuk jauh ke dalam telinganya, menciptakan dengungan dan rasa sakit yang teramat sangat. "Telinga kau berdarah, Mi," ujar Hadi. Dengan raut wajah meringis, Asmi menyapu telinganya. Darah yang hangat masih terasa terus mengalir keluar dari telinganya. "Allahu Akbar! Allahu Akbar!" ucap Pak Herman memegangi pundak Asmi. Asmi memejamkan matanya, kepalanya mulai terasa pening, dan tiba-tiba saja perutnya menjadi mual. Asmi muntah, terdengar suara gemerincing ketika muntah Asmi menyentuh lantai. Beberapa buah paku kecil tergeletak di antara darah yang keluar dari mulut Asmi. Tidak hanya sampai di situ, rasa mual dan pening masih Asmi rasakan. Dadanya terasa sesak ketika ada sesuatu yang menggeliat keluar dari dalam tenggorokannya. 2 ekor ular kecil dengan warna hitam putih bercampur darah menggeliat-geliat di lantai. Pak Herman dan Hadi ternganga seolah tidak percaya. "Santet, ini santet!" ujar Hadi yang langsung menginjak-injak ular-ular kecil tersebut. Tubuh Asmi ambruk, ia terjatuh ke lantai. Pak Herman sangat panik kala itu. Tidak henti-hentinya ia terus berdoa. Sementara Hadi berlari keluar rumah, ia bermaksud untuk memanggil Ustadz Mansur. Namun baru saja sampai di depan pintu mobilnya, Hadi melihat penampakan seorang perempuan. Di bawah lampu teras tengah menggerakkan bagian pinggang ke atas maju mundur dan berputar-putar sebelum akhirnya kayang dengan kepala yang menyentuh tanah. Makhluk itu berlari ke arah Hadi, namun dengan gerakan refleks Hadi langsung masuk ke dalam mobil dan menghidupkan mesinnya. Saat ia menoleh lagi ke arah rumah Asmi, terlihat sebuah bola api melayang dan hinggap di salah satu sudut atap rumah Asmi. "Ya Allah, ya Tuhanku, lindungilah Asmi dan keluarganya," ucap Hadi sebelum melanjutkan mobilnya menuju ke tempat tinggal Ustadz Mansur. Singkat cerita, azan subuh sudah hampir berkumandang ketika Hadi dan Ustadz Mansur tiba di rumah Asmi. Pak Herman masih tersadar, namun keadaannya sudah benar-benar parah dengan luka pukulan di bagian wajah dan perutnya. Ruangan itu dipenuhi dengan bekas telapak kaki yang penuh dengan darah-darah. Pintu kamar yang digunakan untuk mengurung Yati terbuka. Tongkat yang sebelumnya digunakan untuk menahan pintu agar tidak terbuka rupanya sudah patah. Sementara Asmi masih tidak sadarkan diri. Tubuhnya sangat dingin dan denyut nadinya juga sangat lemah. Dengan air mata yang masih merembes, Hadi berusaha menelpon rumah sakit agar secepatnya mengirimkan ambulan untuk Asmi dan Pak Herman. Sementara itu Ustadz Mansur berjalan pelan ke arah sudut rumah yang lampunya sudah pecah dan menyisakan serpihan yang berhamburan di lantai. Ustadz Mansur terus berzikir saat melihat sosok perempuan yang sebelumnya juga sudah pernah menampakkan diri pada Hadi. Perempuan itu memutar kepalanya ke belakang lalu menyeringai menakutkan. Dengan kepalanya yang masih memutar ke belakang, sosok perempuan itu kemudian membangunkan tubuhnya. Lidahnya menjulur panjang dan besar, membuat Ustadz Mansur mundur beberapa langkah. "Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Lemari tempat menaruh koleksi piring-piring di sebelah Ustadz Mansur terjatuh. Untung saja Ustadz Mansur masih bisa mengelak, sehingga beliau tidak tertimpa oleh lemari yang ambruk secara tiba-tiba itu. Dan anehnya perempuan yang tadi berdiri di sudut ruangan sudah tidak ada lagi. "Keluar kau, wahai wanita iblis," suruh Ustadz Mansur. Tiba-tiba dari balik tirai terlihat pergerakan aneh. Ustadz Mansur melangkah pelan ke arah tirai. Lalu tiba-tiba, wush, angin panas menyapu wajahnya. Bau busuk menyengat tercium dari arah angin itu berasal. Di luar ambulans sudah sampai dan Hadi membantu untuk menggotong tubuh Asmi dan juga Pak Herman ke dalam ambulans, meninggalkan Ustadz Mansur seorang diri di dalam rumah tersebut. Lampu-lampu mati rumah tersebut benar-benar dalam keadaan gelap gulita. Ustadz Mansur duduk di lantai dan mulai melantunkan ayat suci Al-Quran dengan mata yang tertutup. Jendela-jendela terbuka dan tertutup dengan sendirinya. Namun lama-lama terdengar seruan sholat dari arah masjid. Pertanda subuh sudah datang dan sebentar lagi matahari akan muncul. Bisikan-bisikan tidak jelas buku ruasnya atau kalimat terdengar di telinga kiri dan kanan Ustadz Mansur. Namun beliau tetap fokus hingga serpian kaca dari luar itu tiba-tiba saja mengenai punggung beliau. Sosok perempuan tadi kembali muncul di hadapan Ustadz Mansur. Ustadz Mansur berdiri dan ia membacakan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Dilanjutkan dengan bacaan-bacaan lainnya. Sosok perempuan itu mulai bereaksi. Allahu Akbar, ucap Ustadz Mansur seraya mendekati sosok perempuan tersebut. Kembalilah pada Tuhanmu dan jangan pernah mengganggu keluarga ini lagi, ujar Ustadz Mansur seraya mengibaskan tangannya yang masih memegang tasbih ke arah sosok perempuan itu. Rumah tersebut kembali hening dan tenang ketika sosok tadi menghilang. Lampu pun kembali menyala. Ustadz Mansur melangkah keluar dari rumah itu dengan sangat hati-hati karena banyak kaca-kaca yang pecah dan berserakan di lantai. Ustadz Mansur berjalan ke arah halaman rumah dan di beberapa sudut beliau menemukan buntalan yang ditanam oleh seseorang. Alhamdulillah, ucapnya setelah membakar buntalan-buntalan itu ke dalam api. Sementara di sebuah jalan yang menuju ke arah rumah mantan kekasih Yati, beberapa orang yang baru saja pulang dari masjid menemukan Yati yang terkapar di jalanan. Mereka mengenali Yati. Entah bagaimana bisa Yati berjalan begitu jauh sampai ke tempat itu. Saat orang-orang membawanya ke rumah salah satu warga, tubuh Yati masih sangat lemas dan pucat. Ustadz Mansur masih duduk di teras rumah Asmi ketika mobil Hadi memasuki halaman. "Maaf Ustadz, saya tadi panik sekali sehingga lupa kalau Pak Ustadz masih berada di dalam rumah," ucap Hadi. "Tidak apa, bagaimana keadaan Pak Herman dan Asmi?" tanya Pak Ustadz. "Alhamdulillah, Asmi sudah tersadar. Ada luka besar di bagian langit-langit mulutnya. Mungkin tergores paku yang semalam dia muntahkan. Kalau keadaan Pak Herman, beliau mengalami retak tulang yang cukup parah," jawab Hadi.
Ustadz Mansur menghela nafas panjang lalu tersenyum sembari memegang bahu Hadi. Insya Allah semuanya sudah baik-baik saja, ujar Ustadz Mansur. Amin, insya Allah. Oh ya Pak Ustadz, bagaimana keadaan Yati? Tanya Hadi. Tidak ada orang lain di dalam rumah selain aku, jawab Ustadz Mansur. Waduh, kemana perginya si Yati kira-kira ya Pak? Tanya Hadi. Tenanglah, insya Allah Yati baik-baik saja dan dia pasti akan segera pulang sini. Tapi perlu kau ketahui Di, ada seseorang yang tidak menyukai pernikahan Asmi dan Yati, terutamanya pada Asmi, karena orang ini merupakan mantannya Yati. Potong Hadi cepat. Ustadz Mansur tersenyum simpul. Sedari awal saya melihat laki-laki itu memang ada perasaan kesal, jengkel, emosi yang entah kenapa tiba-tiba saya merasa sudah kelihatan jelas tidak tahu diri, sombong. Bahkan kemarin-kemarin itu Pak Herman sempat dipukuli olehnya. Bahkan dengan muka tidak punya malunya itu dia mengancam Asmi. Ingat saja nanti kalau ketemu saya di jalan, pasti akan saya hajar sampai babak belur, ujar Hadi. Tak usahlah menyimpan dendam Di, tidak ada gunanya. Sekarang ini yang perlu kita lakukan adalah mendoakan keluarga Asmi supaya diberi kesembuhan dan lekas pulih keadaan mereka agar mereka bisa berkumpul lagi sekeluarga, tutur Ustadz Mansur. Hadi menghela nafas, ia mengangguk. Betul yang Pak Ustadz katakan, biarkanlah Allah yang memberikan orang-orang itu ganjaran, ujar Hadi. Setelah mengantar Ustadz Mansur pulang, Hadi diberikan seteko air yang sudah didoakan oleh Ustadz Mansur. Beliau juga berpesan kepada Hadi untuk segera setelah itu menyiramkan air tersebut mengelilingi rumah Asmi. Meski mengantuk, namun Hadi tetap melakukan apapun untuk sahabatnya tersebut. Sampai-sampai selama 2 hari ia juga menyusuri setiap jalanan untuk mencari keberadaan Nur Hayati. Sampai akhirnya kata hati menuntunnya ke sekitaran daerah tempat tinggal Yati dulu. Dan tempat saat itu Yati tengah duduk berjemur dengan muka pucatnya di sebuah teras rumah penduduk. Hadi turun dari mobilnya dan menyapa Yati yang tengah duduk tersebut. Namun Yati hanya menatap Hadi sesaat lalu kembali melamun. Yati seperti orang yang tidak mengingat apa-apa lagi. Ada yang bisa saya bantu Pak? Tanya seorang ibu-ibu yang keluar dari dalam rumah. Ini Nur Hayati, istrinya Asmi, teman saya Bu. Dia pergi dari rumah karena ada sedikit masalah dan sekarang suami juga mertuanya sedang dirawat di rumah sakit karena masalah itu, ujar Hadi berusaha menjelaskan dengan singkat. Perampokan kah Pak? Tanya ibu-ibu itu. Bukan Bu, tapi semacam apa ya sebutannya? Susah saya jelaskan Bu, susah disebut, jawab Hadi sembari tertawa. Singkatnya Hadi berhasil membawa pulang Yati dan memeriksakannya ke rumah sakit. Tapi dokter sama sekali tidak menemukan penyebab hilangnya ingatan Yati. Karena tidak ada tanda-tanda sakit yang serius apalagi sampai menghilangkan ingatannya. Sebulan telah berlalu, Asmi sudah kembali bisa beraktivitas seperti biasanya. Tapi Pak Herman masih harus duduk di kursi rodanya. Meski keadaannya sudah berangsur-angsur pulih. Asmi merawat Yati dan ayahnya setiap hari. Sementara Hadi mengambil alih semua kerjaan Asmi meskipun usaha Asmi sudah berada di ujung tanduk kebangkrutan. Asmi juga rutin membawa Yati bertemu Ustadz Mansur dan membawanya berobat secara tradisional. Dan setelah hampir 3 bulan, keadaan Yati sudah kembali membaik. Karena ketulusan Asmi merawatnya, akhirnya Yati pun mulai perlahan-lahan membuka pintu hati untuk Asmi. Begitupun juga dengan Asmi yang sudah mencintai Yati.
Malam itu adalah malam pertama bagi keduanya. Setelah berbulan-bulan pernikahan yang tidak harmonis, setelahnya rumah tangga Yati dan Asmi mulai diwarnai dengan banyak warna. Yati selalu mendukung Asmi meski usahanya sudah benar-benar bangkrut. Bahkan mobilnya pun sudah terjual habis. Untungnya Asmi memiliki teman seperti Hadi yang selalu ada untuknya. Hadi memberikan semua tabungan yang ia miliki dan sebagian dari hasil menjual mobil tuanya pada Asmi untuk modal awal Asmi membuka bisnis yang baru. Yang bangkrut hanya usahamu, bukan otakmu. Kau otak pembisnis, Mi. Tidak peduli sedalam mana kau terjatuh, kau pasti bisa naik lagi ke permukaan. Aku yakin itu, ujar Hadi sambil tersenyum. Terima kasih, Di, jawab Asmi. Sama-sama, tapi kau harus ingat, aku tidak memberikan uang secara cuma-cuma untukmu. Nanti kalau kau sudah sukses, kau wajib mengembalikan uang itu padaku, ujar Hadi seraya menepuk bahu Asmi. Kini usaha yang dirintis Asmi mulai menunjukkan hasil. Perlahan-lahan usahanya mulai berkembang dan maju. Dan dalam beberapa bulan saja ia sudah bisa mengembalikan modal yang diberikan oleh Hadi dulu. Dan kabar baik pun bertubi-tubi mendatangi Asmi. Istrinya hamil dan ayahnya sudah bisa berjalan normal kembali tanpa menggunakan kursi roda lagi. Beliau sudah sehat dan sangat bersemangat untuk menyambut cucu pertamanya lahir ke dunia. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Perjodohan Berujung Dendam. Semoga kisah kali ini bisa menjadikan wawasan untuk kita semua. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.